Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, kali ini kakak akan membagikan video pembelajaran mengenai soal dan pembahasan SBMPTN. Sukses SBMPTN tahun 2021. Ini merupakan bocoran tes potensi skolastik atau yang disingkat dengan kata TPS. Kemungkinan besar untuk di tahun 2021 bagi adik-adik yang masih sekolah di kelas 12 atau kelas 3 SMA yang kemungkinan besar dan kemungkinan banyak yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri impiannya. Bocorannya untuk tahun 2021 UTBK-nya yaitu hanya diambil dari tes potensi skolastik. Nah, di mana tes skolastik ini di dalamnya terdapat dua macam atau dua bentuk. Di antaranya bentuk pertama itu tentang numerasi atau numerik ya, tentang angka-angka suatu bilangan, pola bilangan itu. Yang keduanya tentang literasi, jadi ada soal yang membuat kita itu harus membaca terlebih dahulu atau berliterasi terlebih dahulu, seperti itu ya. Oke, ingin tahu kelanjutannya seperti apa, tapi sebelumnya kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, kita next nomor 1. Nah, ini merupakan soal numerasi ya, numerik. Oke, di sini perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada beberapa pola yang harus kita pecahkan, yaitu dengan cara kita lihat angka-angkanya. Nah, di sini kalau kita lihat 4, 12, 4, 6, 2. Nah, ini antara angka ini dan ini kayaknya tidak ada kaitannya, dan ini juga sepertinya kaitannya itu dengan angka yang di segitiga ini, yang ketiga angka ini ada kaitannya. Kalau misalkan kita ini 12, nah ini ditambah 4 itu kan 16. Nah, kemudian 16 dibagi berapa biar menjadi 4, bisa nggak? Kalau dikalikan nggak mungkin, dikurangi juga ya bisa saja, tapi dia tahu polanya pas sama tengah. Ini pilihnya kakak ini dibagi 4. Nah, seperti itu. Jawabannya 4. Oh, ternyata dibaginya dengan angka yang sama. Nah, maka ini kita jumlahkan juga. Berapa? 36 dibagi, coba ini angkanya 6, ya udah 6, betul ya. Oke. Dan ini 36 ditambah 28 yaitu berapa? 64 dibagi, nah 64 itu berapa pangkat berapa? Oh ya 8, kalau dibagi 8 hasilnya di sini adalah 8. Nah, jadi sesuai jawabannya mudah hanya 15 detik kita bisa menjawabnya. Ingat pola ya. Lanjut next, soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita lihat yang atas bawah. Oh iya, betul, ini berarti tinggal ditambah 0 tambah 15 ya, 15. Kemudian yang bawahnya 11 tambah 4 15 juga. 3 tambah 7 10. Ini kalau ditambah 10 juga. Ini belum tahu, kita lihat 10 tambah 9 yang bawahnya 19. Nah, berarti ini 8 ditambah berapa biar 19, atau 19 kurangi 8 adalah 11. Nah, seperti itu. Oke ya. So jawabannya next. Lanjut, ikan cucut nomor 3. Tentukan nilai Y pada pola berikut. Ini sepertinya X ya, X pada pola berikut. Kita lihat, oh ya, kalau ini 9, 16, 12 nggak ada kaitannya nih. Maksud kaitannya itu 9 tuh kelipatan berapa. Kalau kelipat dikali berapa, 16 nggak bisa, 9 nggak bisa, nggak ada kaitannya gitu. Coba kalau 9 kita kaitkan dengan 18, yaitu dikali 2 gitu, betul ya. Nah, kemudian ada lagi nih, berapa nih, 16 dikali 2 juga sama, yaitu 32. Nah, berarti si yang 12 ini kita kalikan dengan 2 juga sama, berarti ini dikali 2 yaitu berapa, 24. Nah, sesuai jawaban yang G ini. Paham ya? Paham, bagus. Lanjut next, soal nomor 4. Di antara bilangan di bawah ini yang habis dibagi 8 adalah Kalau
kalau kalian membagi suatu bilangan yang habis dibagi dengan bilangan tertentu, kalian kalau lihat aja angka paling belakang, 2 angka paling belakang minimal, atau bolehlah 3 angka ini, yang ini 3 angka. Nah, 3 angka 890 bagi 8 ya tidak memenuhi, tidak bisa ya. Ini juga tidak bisa, ini juga tidak bisa, ini juga sama. Nah, ternyata ini jawabannya ya. Benar ya, Ocre? Lihat 45, lihat 45 bagi 8 itu 5, 40, 56 itu 8 kali 7, 56 itu ya. Nah, seperti itu. Next, lanjut nomor 5. Belajar mudah matematika bersama Kak Bim Bim. Ocre. Jika X sama dengan 0,88, Y sama dengan akar 0,888 dan Z sama dengan 0,88 maka pernyataan ini adalah oke. Kalian jangan sampai keliru. Ada misalkan X sama dengan sini misalkan 4, terus Y sama dengan akar 4, terus Z sama dengan itu 4 pangkat 2. Nah, kalau ini akar 4 itu sama dengan 2. Kalau 4 pangkat 2 itu 16. Berarti yang gedenya itu atau urutannya itu boleh dari yang terkecil Y kurang dari 4, kurang dari 4 kurang dari X kurang dari Z. Seperti itu ya. Ini kalau pada bilangan bulat, tapi ini bilangannya desimal, kebalikan, harus hati-hati ya. Nah, kalau misalkan bingung nggak tahu konsepnya, ya udah kita uraikan aja. 0,8 itu 0,888 itu akarnya berapa sih? Kalau 0,9 nih, 0,9 kali 0,9 itu 0,81 sekitar, berarti 0,9 sekian. Kita ambil satu angka di belakang koma aja, kemudian 0,88 angka 2 itu hasilnya itu sekitar 0,7 sekian dengan 8. Nah, jadi kita lihat satu angka di belakang koma aja, berarti ini Z jawabannya itu Z kurang dari, nah ini 0,8 X kurang dari Y. Nah, jadi sesuai jawabannya E. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Ikan ini kan cucu, lanjut nomor 6. Ini kita kelompokkan dulu biar gampang. Oke, ini kita kelompokkan dengan ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, dikurangi ya, ini dengan ini karena polanya sama. 5,65 dikurangi 5,55, oh bedanya 0,1 ya, betul 0,1. Ini juga sama 0,1 ya toh, ini juga sama 0,1, terus ini juga sama ternyata 0,1 ya toh. Berarti 0,1 ditambah 0,1 0,2 ditambah 0,1 0,3 ditambah 0,1 0,4, berarti 0,4 itu artinya bisa kita tulis bentuk pecahan 4 dibagi 10. Ternyata bisa disederhanakan lagi, bagi 2 berarti 2/5. Nah, seperti itu sesuai jawaban yang ayam. Ocre. Lanjut, next. Oke. Nomor 7, jika X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil, maka yang merupakan bilangan ganjil adalah Nah, kita substitusi, kita uji titik di mana X nya itu adalah bilangan genap. Biar gampang kita ambil bilangannya itu paling kecil, bilangan genap paling kecil itu berapa? 2. Kalau Y nya itu adalah berapa? Bilangan ganjil paling kecil, ya udah 1. Kita kemudian substitusi 1 dan 2 atau 2 dan 1 ke option ini, tapi kita pilih option yang paling sederhana dulu biar gampang. Ini di sini 2X. Oke, kita tulis di sini ada X ditambah Y gitu kan, kemudian dikali X dikurangi Y. Oke, nah, tinggal kita ganti X nya 2 ditambah 1 dikali 2 kurangi 1, maka ini 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 itu apa? Ganjil. Nah, ya udah, kalau udah terbukti ganjil nih, merupakan ganjil, udah pasti jawabannya yang ayam itu. Lanjut ya. Next, soal nomor 8. Nilai pengganti X dan Y berturut-turut yang tepat
pada barisan bilangan berikut. Oke, kita lihat polanya ini, kelihatan polanya 32 ke 29, berarti itu 32 dikurangi 3, jadi hasilnya 29. Kemudian 29 dikurangi 3 juga, oh iya betul, seperti itu ya. Oke, paham ya. Nah, yang bawahnya, tinggal yang bawahnya kita juga sama nih, 29 dikurangi berapa biar 2, oh ya dikurangi 7 nih, di sini dikurangi 7, nah itu. Kemudian 22 dikurangi 7 juga berapa? 22 dikurangi 7 ya, 15 ada. Oke, berarti jawabannya udah yang B, gak usah dicari lagi karena 15 di sini nggak ada lagi. Kalau mau bukti ya udah dari sini. Nah, kalau dari kiri ke kanan itu dikurangi, kalau dari kanan ke kiri ditambah, berarti ini ditambah 7, 29 tambah 7 36 ya toh. Betul. Lanjut, next, soal nomor 9. Jika luas daerah segitiga sama sisi adalah 9 akar 3 cm, oh ya ini adalah persegi ya, karena luas bukan kubik. Kalau kubik itu volume tipe. Maka keliling segitiga tersebut adalah, ingat di sini ada kata kunci segitiga sama sisi. Kalian harus tahu bahwa luas segitiga sama sisi itu sama dengan 1/4. Nah, kita mau mencari sisi A kuadrat akar 3. Nah gitu ya, itu cara cepatnya. Ini A itu sebagai sisi, maka luas segitiganya itu adalah ini 9 akar 3 sama dengan 1/4 kali akar 3 dikali A pangkat 2 ya toh. Oke, dari sini kita ini pindah, ini kan akar 3/4, berarti ini A kuadrat sama dengan akar 3/4 pindah, jadi dibalik 9 akar 3 dikali, nah tadinya akar 3/4 kita balik jadi 4 per akar 3. Ini gak usah dirasional karena ada sama, tinggal 9 kali 4 itu A kuadrat itu sama dengan 36 ya toh. Maka A sama dengan akar 36 berapa? 6. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu adalah, maka keliling segitiga, berarti keliling segitiga itu sama dengan 3A, sama dengan A nya berapa? 6 nih. Maka 3 dikali 6 itu sama dengan 18. Jadi sesuai jawaban yang yang B. Oke, lanjut, next, soal nomor 10. Jika P lebih dari 3 dan Q lebih dari 4, maka P kali Q, nah ini kata kuncinya P kali Q. Kita harus tentukan dulu himpunan dari P itu sama dengan lebih dari 3, berarti ini 4 terus 5 terus 6 dan positif tak hingga. Kemudian himpunan dari Q itu sama dengan lebih dari 4, 5 terus 6 7 dan positif tak hingga. Nah, kalau kita cari Oke, nah setelah kita sudah menentukan himpunan P dan Q, maka yang ditanyakan itu adalah P dikali Q. Nah, di sini kita ambil P-nya itu yang paling kecil, gitu ini 4 P-nya, Q-nya juga yang paling kecil 5. Nah, berarti nanti 4 dikali 5 itu sama dengan 20. Nah, 20 ini termasuk hasil dari P dikali Q. Nah, maka jawabannya soal ini adalah bukan sama dengan, bukan lebih dari 12, bukan, karena ini 20. Ini ada D dan E, apakah lebih dari atau sama dengan, ataukah lebih dari aja, atau bedanya. Nah, kalau lebih dari atau sama dengan, berarti si 20 nya ini ke bawah termasuk. Nah, ini kan 20. Oke ya. Tapi kalau lebih dari 20 berarti dari 21
2 dan positif taiga. Nah, jadi jawaban siswa itu adalah yang ini, yang D, dodo. Ocre ya, ocre. Nah, segitu aja 10 soal TPS nya untuk UTBK tahun 2020. Insya Allah mudah-mudahan kalian ada yang menyimak video ini dan mensubscribe serta meng-share, meng-like, kalian diterima di PTN yang kalian idamkan, impikan, sehingga kalian membuat diri kalian menjadi bangga dan juga bisa membuat hati orang tua kalian senang sekali. Nah, jika video ini bermanfaat, maka silakan share sebanyak-banyaknya ke kawan-kawan kalian agar kawan kalian juga mempelajarinya. Mohon maaf apabila ada salah kata, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.